semuanya, perkenalkan saya Heldi Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 prinsip dasar dari bioetik. Yang pertama ada beneficence, kedua ada non-malfeasance, yang ketiga ada justice, dan yang keempat ada autonomy. Kemudian yang pertama adalah beneficence. Nah, di sini seorang dokter harus melakukan suatu tindakan yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan untuk pasiennya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dari si pasien. Kemudian yang kedua adalah non-malfeasance. Biasanya non-malfeasance ini dilakukan pada saat gawat darurat, yang mana seorang dokter harus melakukan suatu tindakan yang dapat menyelamatkan atau tidak membahayakan kondisi si pasien nantinya. Kemudian yang ketiga ada justice, yaitu keadilan. Seorang dokter harus memberikan contoh tanpa mendiskriminasi pasiennya, tanpa memandang status ekonomi pasiennya. Kemudian yang keempat adalah autonomi. Setelah seorang dokter menjelaskan kondisi pasien atau setelah dokter menjelaskan tindakan apa aja yang harus dilakukan, seorang dokter harus menerima keputusan dari pasien tersebut. Oke, dari keempat prinsip dasar bioetik ini, kami akan memaparkan beberapa video yang mungkin dapat memudahkan kita untuk memahami dari 4 prinsip dasar ini. Selamat menonton! Halo, assalamualaikum Bi. Halo, waalaikumsalam Ki. Apa tuh? Ini ada saudaraku, namanya Kurniawan. Nanti duluan kan ya, dia sakit tuh. Oh, ada mau saudaramu yang mau berobat ke sini. Ya, dengan apa-apa aman itu. Nanti bawa aja ke sini, aman tuh, nanti kuapakan kok nanti. Ya Bi, assalamualaikum. Sus? Iya dokter, permisi dokter. Oh iya. Sus, nanti ada pasien atas nama Pak Kurniawan. Nanti datang. Nanti tolong prioritaskan dia ya. Nanti tolong Tapi dia. dok, maaf dokter, di atas nama Bapak Kurniawan ada beberapa pasien lagi dok. Bagaimana? Nggak apa-apa lah itu. Prioritaskan dulu yang ini. Yang nanti, yang sisa nanti aja lah. Yang ini dulu nanti kalau prioritaskan ya. Baik dokter, nanti saya akan panggil Pak Kurniawannya. Baik, atas nama Bapak Kurniawan, mohon segera masuk. Oh, tadi Bapak saudaranya Pak Alki ya? Iya dok, Oh, tenang. Belum tahu Pak nama Bapak siapa Pak? Kurniawan, Kurniawan. Umur Bapak? 30 tahun dok. 30 tahun. Bapak sudah kerja? Sudah dok. Apa itu Pak? Pegawai negeri dok. Pegawai negeri. Sudah menikah Pak? Sudah dok. Sudah. Oke. Apa keluar Bapak Pak? Menggigil dok. Menggigil. Belum sudah lama? Seharian ini dok. Seharian. Apa hilang timbul pagi aja? Malam aja? Udah sejaman ini dok. Sejam mana? Ada keluhan utama lain Pak? Kayak pusing, mual atau muntah Pak? Sih dok, sedikit pusing sama mual-mual dok. Oh, pusingnya. Itu sudah dari kapan Pak? Sejaman juga dok. Sejam juga ya. Oke. Oke lah Pak, sudah saya dari yang saya tanya tadi Pak, saya mendiagnosa Bapak itu dengan demam. Jadi saya akan merasakan Bapak obatnya itu paracetamol. Oke. Itu untuk 3 kali sehari ya Pak. Nanti berarti obatnya paracetamol. Jadi nanti Bapak bawa resepnya, nanti Bapak ambil ke perawat, nanti perawat ngambil obatnya. Tapi saya kasih tahu deh Pak, obatnya agak mahal, 300 ribuan Pak. Oh,
memang mahal kalau bapak tengok, tapi hasilnya memang lebih baik dibandingkan yang dari tempat lain. Ya karena memang 300.000 itu ada alasannya gitu kan. Ya ini Pak resepnya, nanti bapak bawa ke perawat, nanti perawat ngasihkan obatnya gitu. Oke, makasih dong. Ya semua ya Pak. Iya. Nah, dari video yang kita lihat tadi, dapat kita simpulkan bahwa ini dapat melanggar prinsip etika yang terdapat dua, yaitu yang pertama adalah beneficence dan kedua adalah justice. Yang mana dokter tersebut tadi memberikan resep obat dengan harga yang begitu mahal dan tidak semestinya. Kemudian ia juga melanggar prinsip justice, yang mana dokter tersebut mendahulukan pasien yang memiliki ikatan atau ada koneksi orang dalam dengannya. Saya panggilkan dokter dulu ya Bapak. Baik, terus. Halo Bapak, Ibu, selamat sore. Saya dokter sebelumnya yang berada di sini hari ini. Ya, makasih. Oke, Ibu, Bapak sebelumnya ini ada apa ya datang ke sini? Jadi gini dok, istri saya ini mau masang KB dok. Nah, jadi saya datang kemari mau menanyakan KB apa yang tepat buat istri saya dok. Oke, jadi sebelum itu Pak saya nanya identitas istri Bapak dulu ya. Nama Ibu siapa? Dilan. Umur Ibu berapa? 30 tahun. 10 tahun. Tinggalnya di mana? Di Jalan Binai. Ibu pekerjaannya apa? Saya guru dok. Sebelumnya Ibu kan hamil ya berarti. Itu anaknya udah berapa? 2 ya. Anak kedua. Sesar. Yang terakhir melahirkan kan sesar atau apa gitu? Anaknya dok, dua-duanya sesar. Jaraknya udah lama berarti ya Bu hamilnya. Dan terakhir? Jaraknya itu baru 3 tahun di sini. Oke Bapak, jadi nanti kan ini saya udah anamnesis, saya pemeriksaan fisik ke ibunya. Untuk tadi karena Bapak nanya soal KB, saya akan rekomendasikan beberapa jenis KB, ada pil, ada implan, sama IUD. Untuk pil sendiri dia biasanya efek sampingnya dia baik, bertahan lama dan rata-rata dia itu bertahan 1 sampai berapa tahun. Terus efek sampingnya mungkin akan ada gangguan hormon ke ibunya, misalnya jerawatan atau haidnya lebih banyak, atau bisa juga mengalami obesitas. Kalau misalnya IUD mungkin emang memasangnya agak sakit gitu loh, tapi sebenarnya nggak sakit. Itu biasanya dia dikontrol selama 6 bulan dan bisa dilepas setelah 5 tahun, dan itu lebih lama dan lebih safety gitu. Kalau misalnya implan nanti dia akan disuntik di bagian lengan. Kira-kira Bapak mau yang mana nih? Kalau yang pil itu rasa dokter gimana ya dok? Karena tetangga-tetangga kami yang di sekitar perumahan itu rata-rata pakai pil dok gitu. Istri-istrinya pada KB. Bapak sendiri maunya pil gitu? Iya. Tapi kalau pil itu sebenarnya ya tadi kan misalnya saya bilang dia mengganggu hormon dan lebih banyak lah efek sampingnya itu daripada yang IUD. Saya lebih saran IUD sih Pak sebenarnya. Bukannya IUD itu mengganggu ya dok? Karena kan kalau misalnya ingin bersenggama kembali kan itu kan ada alat di dalam kelaminnya itu ya dok. Bukannya itu mengganggu di saat bersenggama ya dok? Sebenarnya itu tidak mengganggu Pak, karena itu nanti ditanam di bawah kulit dan dia tuh nggak akan terganggu sih sebenarnya Pak. Dan itu kan bakal lama tuh, bakal di steril dulu lah tempatnya. Untuk mengganggu saya saranin enggak, lebih baik menurut saya daripada istri Bapak dia mengalami hormon obesitas dan lain, lebih bagus dia IUD aja dan bisa bertahan lebih lama selama 5 tahun gitu Pak. Kalau gini sudah, kalau saya kan kayak takut gitu mau pakai IUD. Kalau misalkan pakai yang pil aja itu gimana dok? Untuk pil aja seperti yang udah saya hormon tadi kan Bu, saya nggak rekomendasikan sekali ke Ibu. Bagus IUD aja deh Bu daripada pil. Itu Ibu harus teratur minum setiap jam 8 malam, harus setiap hari jam 8 malam. Harus betul-betul teratur gitu daripada harus
kalau misalnya sekali telat, ibu bakal flag atau bakal menimbulkan yang jelek-jelek lah ke diri ibu gitu Bu. Jadi saya lebih bagus ibu IUD aja udah. Jadi ibu mau pakai yang IUD atau pil KB? Serah kamu aja gimana kan? Jadi dok, saya mau yang terserah dokter aja, pakai IUD juga boleh. Oke, berarti ini bapak ibu sepakat ya? Saya kasih IUD aja ke bapak ibunya ya. Tapi sebenarnya dok, saya dan istri saya kepengennya pakai pil sih dok. Tapi kalau dokter rekomendasi pakai IUD adalah kami pakai. Oke, saya buat IUD aja. Kakak nanti disiapin ya untuk saya mau pakai IUD. Masih ya kak? Oke, ibu silakan ke kamarnya di sini. Kapan tuh? Bu, ini kenapa ya bu tangannya? Saya habis jatuh di depan klinik dokter. Baik, sebelum saya lakukan bersihin lukanya, sepertinya saya perlu untuk transfusi bu. Apakah ibu bersedia? Saya nggak mau dok, saya mau pulang. Saya mau ke dukun patah tulang aja dok. Tapi ibu kalau misalnya nggak saya bersihin dan saya transfusi, itu nanti ibu bisa jadi shock bu dan mengarah ke kematian. Mumpung karena ibu ada di sini, saya lakuin tindakan ya bu. Ya bu.